Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang kali ini kita kembali lagi belajar pelajaran apa, Mas Ali? Akidah akhlak. Ya, alhamdulillah. Nah, kita sebelum masuk ke materi inti, kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong salah satu dari teman-teman, Mas Rosid. Enggak. Sehingga berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah Li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa, semoga pembelajaran pada siang kali ini itu diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ada teman yang nggak hadir hari ini? Ada Pak Ketua tuh nggak hadir itu. Pak Ketua. Pak Ketua Ketuanya siapa, nggak Bapak? hadir. 3 hari nggak hadir itu, Pak. Siapa, Pak? Siapa, Itu Mas? loh, Ali itu loh. Oh, Ali, Mas Ali Ali. Pak Ali. Oh, Pak Ali, Mas Ali. Iya. Mas Ali. Kenapa kok nggak hadir di kelas? Katanya kakinya sakit main bola. Pemain bola. Kemarin Mas Sam udah jenguk? Udah Pak. Udah. Sama teman-teman kemarin. Izin nggak sama Bapak Guru kalau nggak masuk sekolah? Nggak masuk. Belum izin tadi. Ya, semoga kita doakan, semoga Mas Alip itu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ini kok kelihatannya siang-siang gini Pak. ngantuk semua ini. Ngantuk ya. Ya, sebelum kita masuk, coba baru apa? Pengen pulang. Bentar lagi. Ya. 15 menit ke depan kita belajar akidah akhlak. Ya, minta tolong samping sebelah kiri dipegang pundaknya. Kita ice breaking, merefresh dulu biar astagfirullahaladzim Mas Ali. Ayo. Kita mencoba untuk merefresh ya, biar mata itu kembali jernih lagi, karena kalau siang itu mesti meredup ya. Mata boleh meredup tapi semangat kita belajar jangan meredup gitu ya. Ya, coba pegang pundaknya. Pijat pelan-pelan. Ya, pijat pelan-pelan dulu. Habis itu nanti genggam gini. Ya. Dah 5 detik. Oke. Dah cukup. Gimana rasanya Mas Ali? Udah enggak ngantuk? Sama aja. Ini Mas Rasid. Ya, pengen pulang Pak. Pengen pulang juga ini. Mas Sam. Seger Pak. Seger, alhamdulillah nih. Patut dicontoh itu. Ini masih semangat belajar ini berarti. Ya, alhamdulillah di kesempatan siang kali ini kita belajar akidah akhlak bab Asmaul Husna. Ya, pada kesempatan ini kami ingin mengambil salah satu sifat Asmaul Husna ya, yaitu al-mu'min. Tapi sebelum itu, saya pengen memberikan contoh teman-teman ini. Ini kira-kira gambar apa teman-teman? Tangan Pak. Tangan. Salam tempel. Berdamai. Kurang amplopnya itu Pak. Kurang amplopnya. Amplopnya nggak kelihatan itu. Disembunyikan. Ya, ini tangan berjabat tangan. Nah, itu menandakan kalau ketika ada problematika, masalah, kekacauan, itu harus ada perdamaian di situ, harus ada rasa aman di situ. Ini contoh simbol kedamaian ataupun keamanan ya. Nah, kira-kira ini saya tanyakan, apa jadinya jika dunia ini tidak ada lagi rasa aman? Bisakah kita hidup tenang? Coba Mas Rosid. Tidak bisa hidup tenang Pak. Tidak bisa. Karena tidak aman. Mas Syam. Enggak tenang ya?
Ya, semua pasti merasakan tidak senang kalau tidak ada rasa aman di dunia ini. Ya. Nah, tujuan kita pembelajaran kali ini, insya Allah yang pertama itu kita mampu mengetahui definisi Asmaul Husna, khususnya di sifat al-mu'min. Gitu. Kemudian yang kedua, mampu merinci dampaknya dari pengalaman Asmaul Husna yang berdasarkan tayangan video. Insya Allah nanti saya tayangkan video singkatnya. Kemudian yang ketiga, mampu mendeteksi perilaku menyimpang. Yang keempat, mampu mengamalkan ataupun mempraktekkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran pada siang kali ini. Nah, kita masuk ke materi. Minta tolong yang bawa alat tulis bisa ditaruh di atas ya. Bisa dicatat atau bisa diingat-ingat, yang penting jangan sampai hilang. Karena ini ilmu mahal ya, teman-teman. Ilmu mahal. Hanya didapatkan di pendidikan. Ya, Al-Mu'min itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna yang bermakna yang Maha memberi keamanan. Yang memberi Maha keamanan. Secara bahasa ia berasal dari akar kata amina. Itu yang berarti percaya, membenarkan, menenangkan hati dan juga memberikan rasa aman. Nah, di sini ada dalil yang menjelaskan tentang sifat Allah Al-Mu'min, yaitu di dalam Quran surah Al-Hasr ya. Mas Rosid, HP-nya turun dulu bentar. Baru balas siapa? Pacarnya Pak. Pacar. Ditanyain ibu belum seberapa. Oh gitu. Tanya nih Bu, suruh dijawab dulu. Bentar lagi Bu gitu. Ya. Lagi sinau ngono loh. Nah ini Al-Hasr itu huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salam al-mu'min. Nah ini. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Allah, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha memberi keamanan, yang maha memelihara, yang perkasa, maha kuasa dan mempunyai keagungan. Dan juga firman Allah yang lain, surah Al-Fat ayat yang ke-6. Gimana Mas Ali? Tahu nggak? Al-Fat ayat yang ke-6. Muhammadur Rasulullah. Bukan, itu Yang terakhir. ya, Al-Fat ayat yang ke-6 itu mesti teman-teman udah sering dengar lafaz ini, yaitu huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim. Nah, di situ dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Maka ia akan menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Ini kemudian selanjutnya, nah ketika kita sudah mempelajari tentang sifat al-mu'min, apa itu al-mu'min, nah kita coba bagaimana sih cara meneladani sifat al-mu'min. Yang pertama, ya Pak Mas Sam, bacakan yang pertama. Menjadi pribadi yang amanah, selalu menepati janji, tidak berkhianat terhadap kepercayaan orang lain. Baik, Mas Rosid, yang kedua. Menciptakan rasa aman, tidak mengganggu atau menyakiti orang lain, baik dengan lisan maupun perbuatan. Baik, Mas Ali 2, 3 dan 4. Nih. Membantu sesama Dan berpikir positif. positif. Antum itu jangan menyalahkan ini. Positif itu. Positif ya. Nah, itu cara kita meneladani sifat al-mu'min. Nah, ini sebelum itu kami ingin memberikan video. Tapi sebelumnya teman-teman bisa buka HP. Saya pengen ngirim lembar kerja dulu ya. Lembar kerja. Ya Allah. HP-ku sijine. Nah, ini saya kirim dulu ke karyawan, kelas karyawan. Ya, kita sebelum kita masuk ke video ya. Ini lembar kerja. Kemarin kita sudah belajar media ini ya. Ya. Ya, kita kembali lagi. Sebentar, tunggu bentar. Nah, coba teman-teman
Ini ada video singkat. Ya. Ya, ini. Coba teman-teman bisa sambil buka linknya tadi, kita melihat video singkat ini. 2 menit insya Allah cukup. Nah, ini fenomena yang sering terjadi di sekolah-sekolahan. Ya, ini. Wah. Ya, itu sampai di pojokan. Ya. Ya, ini endingnya ya, ending. Setelah di kejadian tadi ya. Ini endingnya. Nah, ini cukup sampai sini aja. Nah, udah terakhir. Habis itu coba tadi udah buka linknya yang kami bagikan. Sudah? Oke, kita coba teman-teman jawab di situ. Yang mana ya Pak? Ini enggak. Oke. Yang bawah. Nah, ini loh. Refleksi. Yang refleksi, Mas, bagian bawah. Refleksi. Sudah ada belum? Yang warna pink Pak. Ya. Yang paling bawah. Coba minta tolong dijawab singkat saja. Masalah yang terjadi di video tadi, nah ini. Habis itu solusi yang dapat kita berikan supaya bisa memberikan keamanan di sekolahan. Ya. Dijawab ya minimal satu ya, satu contoh solusi dan satu contoh masalah yang terjadi. Tinggal diketik situ. Itu saya batasi cuman 2 menit ya ini pengerjaannya. Jadi kalau lebih dari 2 menit itu udah nggak bisa dijawab lagi. Sudah Pak. Mas Ali sudah? Sudah Pak. Mas Syam Belum Pak. masih proses? Dikirim Pak. Dikirim saja, finish gitu. Kita mencoba. Sudah Mas Ali? Sudah dikirim? Loading Pak. Loading berarti sinyal ya. Ya, tinggal beberapa detik lagi. Oh, berarti sinyal ini. Sinyalnya yang lambat berarti. Mas Sam belum? Sinyal juga? Sudah Pak. Sudah. Sudah masuk atau belum? Ya. Oke. Kita refresh. Apakah sudah dijawab? Belum ada. Sinyalnya Pak. Sinyal berarti. Ya karena ini terkendala sinyal, ya kita secara lisan saja. Kita coba tanyakan pada teman-teman. Coba Mas Ali, apa problem yang terjadi di video tadi? Perundungan atau pembulian terhadap siswa Pak. Perundungan dan atau Mas Syam, Bullying Pak. bullying. Mas Rosyid, Tidak menghargai teman Pak. coba solusi apa yang bisa kita berikan? Solusinya adalah harus ada guru yang menenteramkan dan membersamai setiap murid agar saling menghargai Pak. Oh, Masya Allah. Nah, itu tepuk tangan buat Mas Rasid dan teman-temannya. Oke. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tadi sudah dari awal sampai akhir sudah mempelajari definisi, habis itu contoh cara kita meneladani sifat al-mu'min, dan juga kita tadi udah kita berikan contoh video tentang problematika, dan tadi kita minta solusi apa yang bisa kita berikan. Ya, ini tujuan dari Asmaul Husna itu supaya kita itu bisa mempraktekkan ya. Ketika kita sudah memahami ini, kita praktekkan, kita amalkan supaya
sifat al-mu'min itu benar-benar teraplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu demikian dari kami. Barakallahu fikum. Nah, ini Asmaul Husna ya. Sebelumnya mohon maaf, ini ada Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah ya. Dan memahami serta mengamalkannya akan membentuk akhlak mulia dan juga meningkatkan keimanan pada kita semuanya. Nah, itu dari kami. Barakallahu fikum. Jika ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami harapkan semoga ini menjadi materi yang bermanfaat dan juga bisa diamalkan di lingkungan sekitarnya dan juga di kehidupan kita sehari-hari. Demikian, barakallahu fikum. Kita tutup. Tadi yang buka Mas Rosyid, minta tolong Mas Rosyid untuk menutup pembelajaran siang kali ini. Kita berdoa. Doa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Nanti ketika pulang hati-hati di jalan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 16:30 detik. Ya, untuk Mas Fakih Zainuri untuk secara keseluruhan sudah bagus, runtut dan jelas dari pra pembelajaran ya, inti pembelajaran dan sampai penutup. Ya, hanya saja untuk catatan masukan ya untuk penggunaan sumber belajar atau media tadi PPT-nya mungkin lebih dibuat menarik lagi atau variasi lagi, mungkin ada gambar-gambarnya atau ya disingkat, tidak perlu panjang-panjang seperti itu ya. Mungkin itu saja. Baik, izin menambahkan Mas Zainuri, alhamdulillah tadi sudah bagus ya penampilannya. Secara umum sudah sesuai dengan modul ajarnya yang dibuat, yang sudah di-share di grup. Terkait pendahuluan tadi sudah menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian juga sifat kasih sayang selama melaksanakan eksperimen. Kemudian di kegiatan inti tadi sudah sesuai dengan modul ajarnya. Jadi guru menampilkan video pendek ya dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian problem statement-nya itu juga sudah dilakukan tadi. Dan juga data collection atau pengumpulan data, tadi siswa sudah diberikan lembar kerja dan dijadikan 3 kelompok ya, sudah dilakukan. Nah, kemudian meskipun tadi terkendala sinyal ya, sehingga pengumpulan datanya hanya secara lisan saja, tapi itu tidak masalah. Kemudian pengolahan data, setiap kelompok menyusun hasil temuannya ya, dalam bentuk tabel atau infografis kecil. Ini belum dilakukan ya. Kemudian langkah kelimanya juga belum ada verifikasi atau pembuktian ya. Kemudian refleksi tadi juga belum ada karena waktunya keburu habis ya Mas Zainuri ya. Mungkin catatannya di ini aja Mas Zainuri, waktu saja, karena lebih dari yang disediakan tadi harusnya 15 menit ya, tapi ternyata lebih, sehingga beberapa unsur pembelajaran tidak terpenuhi ya, seperti refleksi, kemudian refleksi dari guru maupun peserta didik. Mungkin itu saja tambahannya. Secara umum insyaallah sudah baik ya. Syukran. Muhammad Fakih Zainuri ya. Oke. Nah, alhamdulillah ini ada bisa jadi role model di Mas Fakih sudah menerapkan terkait tujuan pembelajaran disampaikan di awal ya. Itu ada 3 ya Mas ya. Sebetulnya dipilih aja yang mau dipakai itu yang mana tujuan pembelajarannya pada saat itu gitu ya. Kemudian kegiatan saintifiknya udah ketemu, tadi mengamati orang gambar jabat tangan kan ya, itu termasuk kegiatan saintifik teman-teman. Jadi besok itu mau menyampaikan materi apa, kira-kira apa gambar atau video atau dokumentasi yang bisa menggambarkan, bisa mengantar materi gitu ya.
Kayak kelas sebelah kan berkaitan dengan berbakti kepada orang tua, berarti sosok bakti anak pada orang tua atau video pendek dan seterusnya. Terus catatan dari saya udah tahapan sudah dilalui semua, tapi karena overtime tadi ya. Jadi saya berpikir nih teman-teman, gimana kalau mungkin praktek yang terakhir besok, yang praktek yang kelima, karena saya mau request ada metode diskusi dan juga model PBL atau PJBL atau discovery sesuai mampu masing-masing. Mungkin apakah perlu ditambah 5 menit lagi menjadi 20 menit per orang? Atau cukup simulasi aja 15 menit, tetap 15 menit ya? Oke. Gak apa, yang penting berarti nanti di pertemuan terakhir, praktek yang terakhir, teman-teman fokus ke metodenya. Kita mau lihat bagaimana sih penerapan metode diskusi itu. Materi itu bisa didapatkan ketika mereka selesai diskusi sebetulnya. Jadi tidak perlu disampaikan ini loh, dijelaskan materinya, tidak perlu. Biar mereka yang mendiscovery sendiri materinya, biar mereka menemukan sendiri makna materi pada saat itu melalui diskusi. Jadi biar aktif ya, murid yang aktif, murid yang capek, jangan guru yang capek. Itulah student oriented, no teacher oriented gitu ya. Oke, good job Mas. Kita nantikan pertemuan berikutnya lebih perfect lagi. Ya, tadi medianya menarik ya kemarin, relate dengan desain materi ya, live worksheet. Nah sekarang pakai aplikasi apa tadi? Sama worksheet juga. Nah itu juga bagus, bisa diisi secara online, mirip seperti Mentimeter ya. Oke, give applause buat Ustadz Fakih Zainuri ya. Oke, good job. Cukup ya.